当时受伤的情况。 Tadi kita sudah lihat testimoni terakhir adiknya yang CP cerebral palsy itu bagaimana terjadi patah kecelakaan. 有些人稍微有年纪以后，摔断骨头了，就不容易好起来。 Orang yang biasa pun, tapi begitu dia sudah mulai berumur, terjadi patah fraktur tulang, susah untuk sembuh. 那你就跟他调换物，还有第七穴道。 Terapi di mana? Tempat terjadi patah atau retak, lalu satu lagi tambah dulu. 还有加强他的肾脏。 Lalu mesti tambah lagi kuatkan ginjal kiri kanan. 为什么要加强他的肾脏？ Kenapa ginjal mesti diterapi? Apa hubungan? 在中医来讲，肾主骨。 Dalam sistem pemahaman TCM Traditional Chinese Medicine, kesehatan daripada tulang, pertumbuhan daripada tulang mengandalkan kekuatan ginjal. 因为人年纪逐渐增长，我们身体的功能会逐渐减少。 Bahwa benar sesuai dengan hukum alam, bertambahnya usia kita manusia, maka kemampuan untuk regenerasi sel atau fungsi daripada organ-organ kita akan berbanding terbalik. Tambahnya umur, fungsinya akan menurun. 功能变差以后，它在过滤血液当中的毒素垃圾就会变差。 Demikian pula ginjal. Ginjal punya fungsi utama adalah sebagai filtrasi, menyaring cairan tubuh termasuk cairan darah. Bertambahnya umur, kemampuan saringnya itu akan berkurang, tidak maksimal. 在过滤毒素的过程当中，它也要把好的营养素留下来。 Bagaimana fungsi filtrasi ginjal? Yaitu zat-zat beracun yang berbahaya, sampah dan seterusnya, dia mesti stop untuk dibuang keluar. Sedangkan zat-zat yang masih bagus, yang penting untuk kita punya kebutuhan badan kita, dia akan kasih lewat supaya ikut sirkulasi lagi di darah. 就好像有些肾脏病的人，或是蛋白尿的人，就是因为肾脏没有办法留住蛋白质跟一些养分，所以小便就很容易有很多的泡泡。 Oleh sebab itu, orang yang punya masalah fungsi ginjal, apakah dia mungkin cara menyaring proteinnya tidak lagi prima, sehingga protein yang harusnya masih bisa sirkulasi berguna buat tubuh, dia ikut dibuang, sehingga tidak heran orang kencing itu banyak busa. 所以血液，我们的血有各种的养分存在。 Di dalam cairan darah kita banyak sekali zat-zat gizi dan nutrisi, 包括我们的钙质。 termasuk juga kalsium. 如果你钙质肾脏没有办法留住的时候，我们的身体就容易骨质疏松症，有骨折的地方更不容易去修复。 Apabila zat kalsium yang ada di dalam darah kita itu ternyata setiap kali sirkulasi disaring oleh ginjal, terbuang kalsiumnya, maka darah kita akan makin lama makin kekurangan kalsium. Dia mengambil dari mana? Mengambil dari stok kalsium yang ada di tulang kita. Dengan begitu, tulang diambil kalsiumnya menjadi keropos, osteoporosis. 你用长生穴认真去调整，让它的骨细胞增生的速度快，断掉的地方才会补起来。 Oleh sebab itu, kita mesti rajin terapi di tempat-tempat yang tadi disebutkan supaya apa? Supaya kemampuan daripada regenerasi sel tulang bisa lebih cepat bertumbuh dibanding biasanya. 人家的身体不管有钢板啊，或是有装什么东西，一样都可以调整。 Apabila seperti contoh tadi sudah pernah operasi fraktur, lalu dipasang kampan itu pin ya, pin dari logam, dari besi atau dari apa. Walaupun mereka ada pasang begitu, kita tetap bisa terapi di tempat tersebut. 比如说，心脏有装支架，或是装起搏器，或是心脏的瓣膜，
用动物的还是金属片的，一样都可以调整。 Seperti kalau ketemu pasien jantung, jantungnya pernah apa? Wah, pernah pasang ring, pernah operasi. Ada lagi yang pernah pasang pemacu jantung yang mereka punya apa? Heartbeatnya nggak cukup, dia pakai heart pacer yang memperkuat dia punya ritme jantung. Atau orang yang mungkin operasi pasang klep buatan, klep pengganti ada yang buatan, ada juga yang mungkin dari hewan. Seperti apapun yang mereka pernah operasi, kita tetap boleh terapi. 所以不管什么样的人、什么样的体质、什么样的疾病，做长生学都只有好处，没有坏处。 Jadi prinsipnya apapun jenis penyakit orang tersebut dan bagaimanapun kondisi fisiknya, tiap orang bisa berbeda-beda dan siapapun orangnya, kita bisa terapi dengan tanpa khawatir karena energi ini masuk ke dalam tubuh hanya akan membantu memperbaiki, tidak punya resiko konflik atau bentrok. 这2天有同学问到，怎么帮动物、植物调整？老师就先教你了。 Kemarin sepertinya ada yang mau tanya, apakah selain terapi orang boleh terapi binatang kesayangan atau tanaman bisa nggak? Ini lo semua jawab ya. Tolong yang bertanya terapi. 如果你家里面有种植，像这些盆栽，你的手就放在它的上面，跟它调整。 Kalau di rumah kita ada hobi tanaman-tanaman kecil ataupun bonsai, langsung bilang kita boleh terapi dari jarak dekat dari atasnya. 隔空就可以，不一定摸到。 Tidak harus kita pegang, tidak harus kontak atau nempel, kasih jarak. 有调整过的植物，它会长得比较好，比较快。 Tanaman yang kita ada terapi, bedanya dengan yang tidak, dia akan tumbuh lebih cepat dan lebih bagus. 开的花会比较大，比较多。 Kalau dia tanaman bunga, pasti mekarnya lebih besar, jumlah kelopak bunganya bisa lebih banyak. 或结的果实也会比较多、比较大、比较甜。 Tapi kalau itu adalah tanaman pohon buah, maka buahnya akan bisa lebih lebat, bisa rasa lebih manis, dan ukuran bisa lebih besar dari yang tidak diterapi. 5月份，老师在英国上高级班。Bulan 5 kemarin, bulan Mei, Langsung mengajar di Inggris. 有一个医生就起来见证分享。 Di situ ada satu dokter peserta, dia ke panggung untuk kasih sharing. 请问你们家花瓶的花，插在花瓶的花能够开多久？ Maksud tanya, kalau kita di rumah ada tanaman bunga, taruh di dalam pot bunga atau vas, itu bisa tahan berapa lama? Tanaman bunga sebelum layu bisa berapa lama? Ada yang punya pengalaman itu? Bunga yang di dalam rumah pakai vas atau pakai pot berapa hari? 4 hari? Sikam. 4 hari ya? Oke. Ada pengalaman lain? Ya. 好一点，可能1个礼拜10天。 Yang lebih bagus, yang lebih punya daya tahan, mungkin kita bisa taruh selama seminggu. 这个医生讲，他帮他调整，这个花总共开了105天才谢掉。 Si dokter ini dia cerita bahwa bunga di dalam vas di dalam rumahnya itu bisa IPA ya, 105 hari berapa? 3,5 bulan ya, baru layu. Maksud sekian dia. 最好能够天天调啊。 Tiap hari sempetin terapi. Bunga itu bisa temani kita begitu lama. Kalau tadi bilang 4 hari, ini 100 lebih. 如果有一些种子你要种下去，你也可以做试验，一些有调的，一些没有调整的，分别种下去。 Kalau bibit tanaman, biji, sebelum kita tanam, kita boleh lakukan eksperimen. Biji atau benih tanaman itu bagi 2, sebagian kita terapi, sebagian yang biasa biarkan. Lalu kita tanam, lihat bedanya. 有调的那些种子，
种下去以后会比较快发芽，而且也会长得比较快、比较好。 Bibit atau biji dari tanaman atau pohon yang sudah diterapi kita tanam dibanding yang tidak diterapi, dia akan lebih cepat bertunas, bertumbuh pohonnya dan lebih cepat berbunga. 这个你自己可以做试验的。 Yang begini waktunya tidak terlalu lama, kita bisa eksperimen, buktikan sendiri. 老师也遇到一个同学在台上分享。 Ada testimoni yang lain lagi, seseorang itu sharing. 他种木瓜，所以那个苗要种下去的时候，他就跟他调个几秒钟。 Dia waktu itu mau tanam pohon pepaya, lalu tunas yang dia sudah tanam itu di tanah, dia terapi hanya beberapa detik. 隔天没有时间了，所以隔天种下去的木瓜都没有调整。 Lalu hari berikutnya dia juga ada tanam lagi apa tunas pepaya, tapi waktunya terburu-buru, dia tidak sempat terapi. 1个月以后，两边只差1天的木瓜，高矮就差很多。 Lalu setelah sebulan kemudian, kedua tunas pepaya ini yang satu sudah diterapi beberapa detik, satu tidak. Sebulan kemudian pertumbuhannya sudah beda banyak. Padahal cuma ditanamnya beda 1 hari. 我们台湾有台风嘛，遇到台风来的时候，没有调整的那一边的木瓜，几乎倒光光的。 Di Taiwan setiap tahunnya ada badai topan typhoon. Nah, ada pohon-pohon pepaya yang tidak diterapi di tempat itu rata-rata roboh semua pada waktu disapu angin badai typhoon. 有调整的那一边几乎没有什么倒。 Tapi bagian yang sudah diterapi, pohon-pohon pepaya itu tidak roboh. 我相信我们江滨这里种地的人还很多。 Di Jambi masih